Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman subscriber di seluruh Indonesia. Di kali ini kita kedatangan Vario tahun 2000 berapa itu? 19 ya, tahun 2019. Sebenarnya kemarin datang mogok, diantar pakai pickup ya. Mogok terus masuk bengkel, dimasukkan bengkel masih nggak hidup, terus bawa ke sini, terus kita cek ternyata hilang kompresinya. Kita mau nyoba karena nggak ada kickstarternya, nggak ada ya, Vario yang ini nggak ada, jadi murni dia full pakai elektrik. Nah, kemarin diantar mogok, kita cek hilang kompresinya. Yang pasti hilang kompresi, jadi motor nggak bisa hidup. Ada 3 faktor sering saya sebutkan: BBM, pengapian, dan kompresi. Ketiga itu harus normal, pasti mesin hidup. Nah itu, si hilang kompresinya kita cek, kita pancing, kita injek pakai oli di lubang busi. Nah, businya kemarin saya ganti juga, itu hidup. Dan kebetulan udah berapa kali mogok motor ini. Tolong pemegang kamera, kamu ngapain? Ya ngapain, udah sini megang kamera. Wah, bohongin orang itu. Jangan ngeles. Kamu dari sini. Getar, Pak. Hah? Getar. Enggak, ini kamu gini-gini kan nggak getar ini. Ini sudah ada stabilisernya ini. Cuman gambar-gambarnya aja nggak apa-apa. Oke, kelihatan. Yang disorot siapa? Oke. Jadi sudah berapa kali ini masker saya buka karena sedikit agak flu. Nah, harus ini dulu. Sudah berapa kali ya mogok-mogok seperti ini, jadi dipakai tes jalan, nanti gas diturunkan atau mau belok atau ngerem kurang kecepatan, pas waktu jalan tiba-tiba mati, mesin mati sendiri dan susah hidup karena kickstarternya nggak ada ya. Jadi ngengkol nih, kickstarternya nggak ada, beli motor mahal-mahal kickstarternya nggak ada. Oke, nah kemarin kita cek kompresinya hilang, terus lubang busi kita buka, lubang busi kita injek pakai oli. Seperti ini alatnya, kita masukin oli mesin, tapi oli mesinnya yang bersih. Nah seperti ini ada suntikan ya, diambil jarumnya, kasih selang, masukin seret gitu, oli bersih, oli asli maksudnya, oli mesin. Oke, untuk mancing kompresi biasanya di situ ada kotoran, entah nempel di klep atau ringnya sudah nggak mau ngembang. Nah, jadi kompresinya bocor di klep bisa jadi, di ring piston bisa jadi. Karena sering berapa kali hilang kompresinya, akhirnya kita komunikasi sama yang punya, karena kan kemarin ditinggal. Takut kalau dibawa jauh karena perjalanan rumah ke tempat kerja ratusan kilo ini. Jadi udah berapa kali gitu kan, kemarin masuk bengkel juga nggak bisa nemukan, nggak hidup. Karena nggak tahu kenapa, padahal enak gitu, kompresinya kita tes udah hilang, udah kita pancing, yang penting hidup dulu. Nah ini sudah hidup, bahkan udah katakanlah hidup normal ya. Nah udah enak, starter enak. Nah sudah enak kan, karena ada 3 faktor ya: BBM, kompresi, pengapian. Ketiga ini ada normal, pasti hidup. Masalah berbet nanti, masalah ngadet nanti, tenaga hilang nanti, yang penting hidup dulu. Nah akhirnya kita ngobrol sama konsumen, daripada nanti ada apa-apa di jalan, dah suruh bongkar. Oke. Dan riwayatnya nih sudah berapa kali hilang kompresi, bahkan olinya juga terkadang kalau ganti oli banyak kurangnya gitu. Nah kelihatan kalau kita hidupkan mesin tidak ada asap, dia nggak ngebul, dia nggak ngebul, bahkan ini kering. Nah ini kering, knalpotnya kering. Nah, tapi kalau kita gas RPM mungkin sekitar 4.000-an. Nah, keluar. Nih, sorot. Nah, itu. Jadi hati-hati untuk pengguna Matic. Ini kebetulan Vario ya. Jadi kalau ganti oli 2000 kilo atau bahkan sebulan atau 2 bulan lah, ada 2000 kilo, sebelum 2000 kilo oli ternyata habis-habis atau sangat banyak berkurang. Jadi
kalau pagi kalau mesin atau motor langsam dalam keadaan RPM langsam, RPM rendah belum dijalankan gitu ya, kita panasi nggak keluar ngebul. Tapi kalau kita jalan RPM di atas 3000, keluarlah asap putih, dan itu nggak begitu kelihatan. Karena apa? Ya karena jalan gini, ada angin bebas, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi setelah mau ganti oli, setelah ditap olinya kurang-kurang, nah itu perlu diwaspadai. Kenapa? Kalau sampai kurang ya itu nanti banyak faktor penggantian nanti. Kalau sampai ceket, nah itu biayanya banyak. Nah itu kan. Jadi ini kemarin persetujuan dari ownernya kan, owner Vario ini udah bongkar daripada ada apa-apa. Jadi kita analisa dulu nanti klepnya bocornya di mana kan, sering hilang-hilang kompresi. Terus kita lihat nanti piston ringnya dan linernya apakah masih normal. Linernya kalau ring pasti tak jamin nggak normal kalau ini. Nah seperti itu. Oke, kita bongkar teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan sama seperti ini, tolong segera dibawa ke bengkel, suruh cek, suruh bongkar head cylinder, piston ring, suruh ngecek, daripada nanti terjadi kehabisan oli, bisa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Oke, kita cek, kita bongkar, tapi video kita jeda ya, biar nggak kepanjangan nih. Kita bongkar. Oke, next. Kita sudah kita bongkar ya, bagian sebelah kanan di magnet sekalian kita bongkar, kita turunkan kan mesinnya nanti. Padahal ini depan kita nggak turunkan frame-nya atau rangkanya pun bisa, cuman agak susah. Jadi kita sekalian turunkan pembersihan di daerah generator seperti ini kotor, ada rebesan seal biasanya, seal dari seal magnet. Nah ini sekalian kita bersihkan, nanti magnetnya juga kotor. Nah seperti itu teman-teman. Jadi oke, kita turunkan. Oke teman-teman, jadi perlu diketahui kalau kita bongkar mesin biasanya, ini kamera ini nggak terang nih, nggak kena cahaya. Nah gini ya, nah ini kotor sekali ya, karena ini lubang, di sini lubang ya kan, lubang hisap, dan ini kipas, ada kipas di sini kan. Nah ini magnet generator, ini di sini ada air radiator seperti ini ya. Jadi dia menghisap udaranya dari sana. Ini ada lubang sini. Nah ini lubang, nggak kelihatan ya. Nah, ini karena daerah kita ini banyak pasir tuh. Nah, pasir masuk ke sini. Ini ada rebesan seal magnet. Nah, seal magnet, dan akhirnya numpuk di sini di spool atau generator ya, sampai sensor ACG-nya ini tertutup. Nah teman-teman, spoolnya sampai nggak kelihatan. Nah, email atau lilitannya itu nggak kelihatan. Yang sebelah dalam ya. Ini dalam nih. Terus ini yang di luar. Nah ini kalau dibiarkan lama kelamaan dia akan berpengaruh nih teman-teman, kotoran. Terjadi gesekan karena magnet muter. Pernah di video kami sebelumnya, generator ini nggak fungsi karena apa? Di sini tergesek karena muter dari magnet, dari askruk. Akhirnya apa? Pasir, kotoran, debu jadi satu. Sini lilitan nih, pegang kamera. Wah kamu bagian kamera nih. Nah saya jelaskan. Kenapa pas waktu kita pembongkaran, kalau memang bersih nggak perlu dibongkar sih, karena ini kotor, sekalian kita bongkar, kita cek sealnya, kita ganti, ada seal yang bocor, o-ring atau seal magnet. Nah ini dulu pernah kita ketemukan di sini teman-teman. Nah di sini ini seperti terkikis karena kotoran numpuk mengeras, karena ada bocor seal magnet ya, mengeras di sini. Jadi akhirnya apa? Ini kalau kita nggak bersihkan, nggak bongkar, ini dibiarkan pasti akan kasusnya sama yang kita temukan sebelumnya, motor sebelumnya. Jadi magnet sini terkikis, spool sini terkikis dan nggak fungsi sama sekali akhirnya kan pengisiannya. Nah, ini sama nih, nggak kelihatan. Nah, tapi pokok permasalahan bukan di sini, nanti dihilang kompresi ini sekalian ya teman-teman. Oke, tinggal kita turunkan ya. Ini saya jeda lagi videonya. Oke, tinggal kita lepas bodinya. Maju. Oke, maju terus. Itu keinjak itu. Bukan rem, keinjak ini nah. Yo. Oke. Awas nabrak.
Lagi Bul, depan Bul. Oke, oke teman-teman. Busi baru kemarin kita habis ganti soalnya. Nah, kelihatan bersih, ya kan? Ini bersih. Jadi kalau kita cek businya juga kelihatan kayak nggak ngasap. Tapi kenyataannya memang ngasap. Nah, gitu. Mang, kena oli. Nih teman-teman, dapat saweran ini dari customer kita. Tadi malam dikasih susu. Wah itu amang slut. Anjay, ini campur oli. Kita makan dulu. Limbah itu tengah malamnya terima kasih. Wes sudah. Laporan biar aduh. Ini teman-teman hati-hati kalau bongkar ini. Kalau nyemprot water pump hati-hati. Karena biasanya kalau lama belum dibongkar, nah sepan sekali ya. Sama ada lem gasketnya. Ini harus hati-hati. Pelan-pelan aja. Salah-salah bisa pecah. Hanya hati-hati sekali. Nah. Ih, olinya sampai seperti ini. Oke, kita buka. Potongnya. Ya. Nah ini ruang bakar kotor ya. Jadi kita cek klepnya kendor semua. Nah kendor semua klepnya ya, nggak ada yang terlalu kencang. Biasanya kalau kencang dia bocor. Nah ini posisi noken as netral ya kan? Sampai kotorannya kayak gini ya Allah. Baru pertama buka. Ini yang pasti oli mesin celonong nih ke ruang bakar. Coba kita buka dulu satu persatu. Kita buka packingnya. Packingnya sampai korosi kayak gini.
Ini pistonnya. Jadi bukti kalau oli mesin kebakar ya. Apa buktinya? Ini satu, di permukaan piston banyak keraknya. Walaupun toh BBM itu bekasnya juga bisa berkerak, apalagi pertalit ya. Nah ini terus bukti lagi kalau oli mesin celonong ke ruang bakar atau kebakar. Ini kompresinya ada yang bocor. Kompresi ada yang bocor apa? Ini. Membentuk flek atau flak, ya toh, film lapisan dari apa? Oli. Adanya apa? Panas yang celonong kemana? Ngelewati ring 1, 2 ini. Ring kompresi 1, ring kompresi 2. Nah, ini. Sini juga. Ini saya buka ya, saya buka. Nah ini teman-teman, ringnya gapnya sudah pindah posisi di bawah ya. Nah, ini ring kompresi 1 di bawah, ring kompresi 2 di bawah. Sebenarnya nggak apa-apa kalau di bawah, kalau rapat. Nah, nih terus kerak-kerak ini ditimbulkan apa? Dari panas yang bocor yang melewati ring kompresi 1 dan 2 berlebihan gitulah. Kenapa motor ini sering mati-mati? Nah, nih hilang kompresinya. Yang pertama dari ini kotoran kerak atau dari fungsi ring tersebut. Kemungkinan sangat terjadi kalau ring ini kalau sudah dipasang di liner kan gini rapat ini. Nah, karena ini banyak kerak di sini kan teman-teman. Jadi dia ngembangnya sini mungkin dia lambat. Kenapa? Kena kerak ini, kerak yang di sini nih. Nah, akhirnya apa? Yang seharusnya ada dorongan kompresi yang sesuai sudah diketentukan ya speknya motor tersebut kurang ya kan, kurang dari standar. Akhirnya apa? Ada ledakan api tapi tidak bisa membalikkan lagi poros engkol. Jadi poros engkol atau askruk untuk gerakkan lagi pistonan ke titik mati atas dia nggak mampu. Akhirnya kan ringan sekali. Nah kompresinya untuk pantulan, jadi ini ada ledakan api sini kan, tes balik lagi ya kan, karena kuat kompresinya, terus dia ke TMB, mikrofon hidup ya, ke TMB otomatis balik lagi ke TMA karena connecting rod, stang piston atau laker, atau bandulan askruk ya kan. Nah, ini stangnya ini, nah. Jadi putarannya kan gini, TMA, jeret, TMB ya kan, ke TMA lagi, TMB ke TMA. Jadi piston ini bergerak dari TMA, TMB ke TMA. Ketika ada ledakan, kan BBM ada, pengapian ada, ledakan ini kan, kedorong dia ke titik mati bawah. Karena ledakannya ini kuat, kompresinya kuat, karena tidak terjadi kebocoran dari ringnya tersebut atau dari klepnya. Akhirnya apa? Ini kuat, piston lari ke TMA yang disambungkan dari connecting rod atau stang piston melalui poros engkol atau askruk. Setelah ke TMB dia lari lagi karena putarannya tetap balik, dia nggak mungkin TMA terus berhenti, TMB terus berhenti, balik ke TMA dari TMB ke TMA des gini kan. Nah karena 4 tak ya, ada langkah hisap, kompresi, kerja, buang itu kan. Nah terus langkah hisap, langkah kerja, langkah kompresi, langkah buang yang terakhir. Nah gitu. Jadi karena dia kompresinya, tekanannya berkurang dari standarnya, di bawah standar, akhirnya cuman piston lari sana sini. Walaupun ada percikan api atau ledakan yang di sini, tapi ledakannya kurang kuat. Kenapa? Kompresinya bocor. Terutama dari ring, penyebabnya dari ring ini. Ringnya kenapa? Yang pertama, gap ring ini terlalu lebar, sudah melewati batas
servis atau ketentuan dari pabrikan. Ukurannya maksudnya gapnya sini. Nah, terus yang kedua karena ini kotor, banyak kotoran, dia kekunci. Kalau sudah kan gini, kalau sudah kita pasang di linernya, di bloknya ini kan gini kan. Nah, untuk ngembangnya gini lambat, keganjal kotoran. Makanya perlu kadang dipancing oli biar kena licin di dipancing oli melalui lubang busi sini ya, dimasukkan oli. Sini kemarin kita injek, masukkan oli biar ini kena pelumas. Setelah kena pelumas di engkol atau di starter ini kembali ngembang seperti ini ringnya. Akhirnya apa? Kompresinya kembali. Tapi suatu saat pasti akan terjadi kompresi hilang lagi. Begitu. Kenapa? Ya karena ini gap ringnya, yang kedua kotoran ini, kotoran oli ini. Kita tes gapnya ini, bloknya masih bagus kok, linernya masih bagus. Wah ini loh, ringnya segini lebarnya loh, ya kan? Lebar sekali kan? Nah makanya kompresi nyelonong, terus kompresinya nyelonong dari ringnya enggak bergerak alias enggak mengembang karena kotoran. Loh, linernya loh masih bagus sekali linernya ini. Nah ini ganti piston ring tanpa coulter nanti ini, enggak ditemukan cacat, masih berani ini. Nah, oke. Tuh. Terus jadi pertanyaan, penyebab kerak ini apa? Satu, BBM. Mungkin BBM-nya yang kurang bagus. Banyak menimbulkan kerak atau meninggalkan sisa pembakaran karbon monoksida dan kerak itu ya. Terus yang kedua, oli. Dari oli. Lah oli kok bisa sampai nyelonong? Ya karena tadi kualitas ringnya ringnya sudah berkurang dari standarnya ukuran gapnya. Spek yang ditentukan pabrikan kan, entah 0,50 atau 0,60 itu di atas itu, makanya kompresinya hilang. Jadi faktornya ada itu, penyebabnya di situ ya. Kenapa sering hilang kompresi? Jadi teman-teman yang punya motor matic tahu-tahu hilang kompresi dipancing, kasus yang dulu sering tuh Mio itu kan, dipancing di lubang busi, diengkol, karena diengkolnya kompresinya balik lagi, pasang busi, hidup. Duduk, asap, keluar asap dari knalpot karena dipancing tadi sama oli mesin. Kasusnya aja sama, kalau nggak di klepnya yang bocor, biasanya yang paling rawan di ringnya itu. Kalau klep nggak kotor-kotor amat atau nggak kemasukan sesuatu benda keras atau logam, dia nggak bocor sih. Kalau masuknya masih normal, klepnya, settingannya itu jarang sekali. Kalau nggak setelahnya terlalu rapat, kalau terlalu rapat kan memang bisa bocor ya. Nah yang pasti sering hilang kompresi dari sini. Ringnya yang seharusnya ngembang dia mandek seperti ini, berhenti dia, macet seketika. Karena apa? Kotoran ini. Nah dikasih oli di ruang bakar, diengkol-engkol, dikocok gitu kan, ini kenapa lumas, dia ngembang lagi, terus kompresi balik seperti semula, hidup normal. Lah suatu saat pasti seperti itu lagi nanti, karena dipakai motor mesin panas ini kan. Nah banyaknya kotoran ini bisa ngembang atau bisa rontok sedikit lah mengenai ring. Nah di situ. Jadi kalau punya teman-teman yang sering hilang kompresi ya dicek. Bila perlu di overhaul seperti ini, lihat gap ringnya. Kalau memang gap ringnya sudah melewati batas maksimal yang ditentukan spek motor, udah ganti. Kalau linernya masih bagus, ganti piston ring, nggak perlu oversize atau naik size, atau nggak perlu coulter. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya, sampai sini bisa dipahami kan penyebabnya seperti apa gitu. Jadi yang pasti enak, mesin itu ada 3 faktor, kompresi, BBM, pengapian. Udah 3 ada itu normal, hidup, dijamin hidup. Masalah nanti ngadat, berbet, RPM berapa, nanti berbet di bawah, di atas, di tengah, itu lain cerita. Nah itu komponen pendukung yang lain, seperti pengapian ada masalah, mungkin seperti sistem BBM, entah injeksi, entah karbu ada masalah, mungkin seperti itu. Jadi di sini teman-teman ya, cukup paham ya. Sama nanti kalau teman-teman sering ngisi BBM-nya yang
mungkin yang bagus ya awet juga ya, faktor si dompet juga nanti. Terutama oli mesin teman-teman, oli mesin diperhatikan sangat untuk matic, jangan sampai sering telat apalagi kehabisan gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini. Ini klepnya belum tak cek tadi ya, minta bensin bentar. Ini nanti kita skor, kita bersihkan, kita skor tuh. Nah, untuk apa ini kerak-keraknya nih nanti kita bersihkan, kita skor, termasuk full day ini, full deletion. Oh ini teman-teman, klepnya rapat loh. Nah, tahu sendiri kan nih, BBM tak masukkan ke intake-nya. Ada kebocoran? Ada bocoran nggak? Nggak ada. Kenapa saya nuju ke ring piston tadi? Ya pasti itu rata-rata karena kasusnya selingkuran kompresi. Nih, ada kan? Kita cek yang egg. Biasanya egg yang bocor. Biasanya yang egg bocor. Nah, bocornya cuma rembes seperti ini. Nah, ini egg rembes. Ya karena tadi banyaknya kerak ini jadi kotor antara down klep sama setting klep. Nanti di skor kita lihat seberapa dia korosi, sering korosi kan yang X. Kalau korosinya dalam ya kita ganti. Oke teman-teman, bisa dipahami ya sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti itu kasusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.